Menjaga dan mempertahankan kualitas air untuk ikan koi Anda. Ikan koi kesayangan Anda akan hidup sehat kalau kualitas air kolamnya prima. Penurunan kualitas air karena sampah, kotoran, dan sisa-sisa pakan yang tidak termakan bisa membuat air tercemar dan menyebabkan mudahnya ikan koi terserang penyakit. Seberapa besar pengaruh kualitas air terhadap perkembangan ikan koi Anda? 80% masalah yang dihadapi pembudidaya dan hobi adalah kualitas air. Buruknya kualitas air bisa menyebabkan persoalan serius bagi ikan koi Anda. Misalnya, warna menjadi pucat, keracunan, atau kekurangan oksigen bahkan bisa menyebabkan kematian pada ikan koi. Penyebab buruknya kualitas air cukup beragam, antara lain penyebaran alga yang terlalu padat. Imbasnya, selain tidak sedap dipandang mata, juga menjadi penyebab berkembangnya berbagai penyakit. Selain itu, keberadaan alga dapat merampas oksigen yang sangat dibutuhkan oleh ikan koi, sehingga ikan koi bisa mengalami keracunan dan akhirnya bisa menghadapi kematian. Bagaimana menciptakan kualitas air yang baik untuk memelihara ikan koi? Tinggi atau rendahnya kualitas air sangat dipengaruhi oleh struktur kolam yang baik. Harus menyertakan saluran, pembuangan, atau drainase di bagian bawah kolam. Sementara itu, di bagian atas kolam dibuat pipa untuk menyalurkan air bersih yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Supaya kebersihannya lebih terjamin, sebelum masuk ke dalam kolam, air harus disaring terlebih dahulu di dalam bak filter yang berisi batu. Bowl filter berfungsi untuk sarang bakteri, arang, batu karang, dan zeolit, supaya oksigen yang terlarut semakin banyak. Sebelum masuk ke dalam kolam, air yang keluar dari bak filter harus dialirkan melalui parit kecil yang berisi kerikil. Seluruh sirkulasi air bisa digerakkan oleh pompa yang mampu menyalurkan air sebagai 25 liter per menit. Dengan teknik ini, kolam tidak perlu sering dibersihkan atau dikuras. Lalu berapa suhu yang ideal untuk memelihara ikan koi? Semua jenis ikan, termasuk ikan koi, adalah hewan yang berdarah dingin. Artinya, temperatur tubuhnya sangat tergantung pada suhu air sebagai lingkungan hidupnya. Ikan koi dapat hidup pada kisaran suhu 0-35 derajat Celcius. Tetapi, pada suhu yang ekstrim, misalnya 0 derajat Celcius, ikan koi akan bertahan makan dan sistem kekebalan tubuh hilang, sehingga sangat mudah dihinggapi penyakit. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh koi sudah mulai tidak aktif bekerja pada suhu 12 derajat Celcius. Suhu ideal untuk ikan koi adalah 15-25 derajat Celcius. Pada kisaran suhu tersebut, fungsi tubuh ikan koi sangat efektif dan tahan terhadap berbagai ancaman serangan penyakit. Lalu berapa kondisi pH dan kesadaran atau kadar garam yang ideal untuk ikan koi? Idealnya, kisaran pH yang dibutuhkan ikan koi agar tubuh sehat adalah 6,5-8,5. Sementara itu, nilai kesadaran yang toleran terhadap ikan koi antara lain 2-20 derajat Celcius hardness. Bagaimana cara menjaga kualitas air? Setidaknya 20% kegiatan budidaya dan pemeliharaan koi ditentukan oleh kualitas air. Sisanya ditentukan oleh kualitas pakan, sifat genetis koi, dan faktor-faktor lainnya
ada 4 cara menjaga kualitas air di dalam kolam sebagai berikut. Mengganti air secara rutin, membersihkan kolam, menyaring air, memberi obat pengikat ke dalam air yang kotor. Obat pengikat ini adalah Aquadin atau Aquavital. Faktor apa sajakah yang sering menimbulkan penyakit pada ikan koi dan bagaimana cara mengatasinya? Yang menjadi sumber utama penyakit pada ikan koi adalah kualitas air. Selain kotoran dan sisa makanan, penyebab kotoran air bisa berasal dari mucus atau lendir yang tebal. Fungsi mucus adalah sebagai pelindung bagian luar tubuh ikan koi, supaya kotoran tidak kontak langsung dengan kulit ikan. Lendir ini selalu berganti sesuai dengan pertumbuhan ikan koi. Artinya, semakin bertambah umur dan ukuran ikan koi akan semakin banyak juga lendirnya. Jika ikan koi berada di dalam air yang kotor, kondisinya menjadi rawan terhadap gangguan penyakit yang disebabkan oleh parasit dan bakteri. Air yang kotor juga menyebabkan koi menjadi gampang stres. Akibatnya, daya tahan tubuhnya bisa menurun. Bagaimana cara mengenali gejala penyakit pada ikan koi? Cara yang umum dilakukan untuk mengenal gejala penyakit adalah menangkap ikan koi yang sakit dari dalam kolam lalu memeriksanya dengan teliti. Ikan koi yang sakit ditandai dengan kelebihan lendir pada tubuhnya. Yang tak kalah lain, periksa juga insannya dan pastikan tidak terdapat benjolan, luka atau busuk. Salah satu gejala awal ikan koi yang sedang sakit adalah enggan menggerakkan sirip-siripnya. Ikan koi tersebut cenderung merapatkan siripnya ke sisi badannya. Lalu penyakit apa saja yang sering menyerang koi dan bagaimana cara mengatasi berbagai penyakit yang sering menyerang ikan koi? Luka tergores. Luka ini biasanya disebabkan oleh perilaku koi sendiri. Misalnya, berusaha melompat dari kolam, tergeser ornamen kolam atau terluka karena hewan piaraan yang menyebabkan infeksi. Untuk mencegah infeksi, sebaiknya koi direndam dalam larutan monofaksin selama 2-5 hari. Dosis yang dipakai disesuaikan dengan anjuran pada kemasan. Penyakit lumpur. Penyakit ini terjadi karena kulit koi mengalami iritasi dan pembuluh darah terinfeksi bakteri. Akibatnya, ikan koi menjadi kotor seperti dilumuri lumpur. Penyebabnya adalah pemberian pakan yang berlebihan, terutama pakan yang mengandung protein. Untuk mempercepat penyembuhan, lakukan perendaman dengan garam dapur 10% setiap hari dan biarkan selama 1 jam sampai ikan benar-benar sembuh. Alternatif lain, gunakan beberapa tetes mercurochrome dicampur dengan 1 sendok teh ke dalam pakan ikan koi. Batang insang berjamur. Gejala koi terinfeksi penyakit ini adalah nafsu makan yang berkurang dan malas menggerakkan insang. Biasanya, jamur cepat menyebar jika kondisi kolam terlalu kotor dan suhu kolam sangat tinggi. Penyakit bisa menjadi semakin parah jika pakan diberikan secara berlebihan. Untuk mengatasinya, rendam ikan koi ke dalam campuran 0,1 gram Green F dalam 10 liter air atau masukkan 1 sendok teh Auromisin ke dalam 10 liter air bersih. Sesuaikan lama perendaman dengan petunjuk pemakaian pada kemasan obat. White spot. Penyakit yang sering disebut ECH ini disebabkan oleh parasit Ichthyopterytus
Gejalanya berupa munculnya bercak-bercak putih yang menyebar ke seluruh tubuh ikan koi, sehingga ikan tampak seperti dibedaki. Cara mengatasinya, pertahankan suhu kolam agar tidak kurang dari 21 derajat Celcius. Selain itu, rendam ikan koi ke dalam 0,5 gram methylen blue yang dilarutkan ke dalam 1000 liter air. Lakukan perendaman selama 3 hari atau sampai koi benar-benar sehat. Lumpuh. Koi yang sedang menderita lumpuh biasanya akan berenang kaku atau miring. Jika kondisinya sudah parah, badannya tampak limbung ketika berenang dan ekornya bengkok ke atas jika sedang terdiam. Biasanya, penyakit ini terjadi akibat gangguan atau keracunan obat-obatan. Punggung kurus. Sepanjang punggung ikan koi tampak sangat kurus, meskipun makan dan berenang seperti biasa. Penampilan ikan koi ini kurang menarik. Penyebab penyakit ini adalah terjadinya kerusakan atau degenerasi pada sel-sel lemak. Pemberian wortel, vitamin E, mineral, dan chlorella atau sejenis ganggang dapat membantu mencegah terjadinya penyakit ini. Cacar. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Gejalanya berupa bercak putih berlendir yang memancarkan warna putih. Lama-kelamaan bercak tersebut akan mengembang dan merah keabu-abuan. Sebenarnya penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya, akan tetapi perlu waktu lama. Untuk mempercepat proses penyembuhan, berikan desinfektan pada ikan koi. Kolumnaris. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vaccibacter. Jika terinfeksi bakteri ini, mulut ikan koi tampak putih seperti terkena jamur. Supaya tidak menular, pindahkan ikan koi ke dalam kolam yang berisi air bersih. Lalu taburi garam sebanyak 10% dari volume air. Berbagai peralatan yang digunakan harus disterilisasikan dengan larutan phenoxyethanol atau nefuropirinol. Dropsy. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini menyebabkan sisik mengelupas dan pembengkakan pada jaringan tubuh ikan koi. Akibatnya, ikan koi menjadi sulit berenang dan mengalami sesak napas. Cara paling praktis untuk mengatasinya adalah memberikan larutan antibakteri atau menaburkan garam dapur. Supaya hasil optimal, tambahkan asam aksilin yang dicampur di dalam pakan.